Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya perkenalkan nama saya Bedi Putra. Saya merupakan perwakilan dari kelompok satu mata kuliah Mesin Konversi Energi 2 S1 Teknik Mesin. Em, Kali ini saya akan menjelaskan isi jurnal mengenai energi terbarukan dengan judul Mengatasi Tantangan Menuju Emisi Nol Bersih, Tinjauan tentang Penerapan Teknologi Turbin Angin di Indonesia. Em, untuk anggota kelompok kami ada Aksara Adi Saputro, ada Ahmad Davi, Firza Adi Pratama, Gading Dari Saputra, Aymar Fatur Rahman, Fahmi Muhammad Fadila, kemudian Ilham Najwa, dan yang terakhir adalah Zuhadi Asfarayan. Pendahuluan. Eksplorasi energi bersih dari sumber dari angin, lepas pantai, dan ladang angin dimulai pada periode 1976 sampai dengan 1983 di Eropa. Dan sejak itu mengalami pertumbuhan besar sebesar 86%, dengan tingkat pertumbuhan tahunan 20% dan kapasitas terpasang global sekitar 260 TW jam per tahun. Sebenarnya untuk penggunaan kincir angin atau turbin angin ini sendiri sudah menjadi hal yang biasa dan umum di Eropa. Namun untuk eksplorasi energi bersih dan penggunaannya dalam uh, energi terbarukan itu baru dimulai di sekitar periode 1976 sampai dengan 1983 secara masif. Ya, kemudian upaya Indonesia untuk mencapai target 23% konsumsi energi terbarukan pada tahun 2025 dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan. Yang pertama dari cost, dari biaya yang memang sangat besar. Apalagi Indonesia sendiri untuk sekarang masih mengandalkan penggunaan batu bara sebagai alat pembangkit listrik tenaga uap bahan bakarnya, sehingga kalau misalkan nanti kita menggunakan EBT yang cost-nya lebih tinggi, itu akan berpengaruh banyak kepada cost atau biaya energi yang dihasilkan, sehingga juga akan menjadi biaya uh, tarif listrik dan berbagai hal yang naik. Kemudian juga um, dihadapi terhadap kontur geografis Indonesia yang memang beragam, kemudian kontrol lautan, uh, kontur lautan Indonesia juga, dan regulasi dalam pemerintahan dan sebagainya. Ya, di Indonesia sendiri dengan dukungan pemerintah dan kolaborasi internasional, inovasi dan investasi di sektor uh, ini diharapkan dapat ditingkatkan. Prinsip dasar turbin angin lepas pantai. Studi tentang teknologi. Pertama, selama dekade terakhir, teknologi terapung berskala megawatt menjalani uji coba di uh, Eropa dan Asia dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 121 watt, 121 megawatt, maaf. Di bagian ini teman-teman bisa lihat bagaimana kapasitas dan negara terpasangnya pembangkit listrik tenaga angin. Di sini ada grafik perbandingan untuk negara-negara dunia bagaimana terpasangnya energi tenaga angin atau turbin. Ya, kita bisa lihat di sini yang dominan adalah sekitar Korea Selatan dan juga Irlandia um, dengan penggunaan turbin angin yang cukup besar. China pun juga cukup besar. Kemudian dari total floating offshore wind capacity, kita lihat bahwa di 2021 secara aktual, secara historikal paling tinggi menghasilkan 100 megawatt, sekitar 100 megawatt, dan diproyeksikan sampai 2030 bahwa nantinya total floating offshore wind capacity di dunia itu sudah mencapai sekitar di angka 50 gigawatt. Nah, selanjutnya adalah planning
PLTB lepas pantai. Di sini ada beberapa contoh negara yang instalasi turbin angin dengan berbagai eh, jenis seperti spar, semi submersible dan BERX, terus juga TLP. Nah, untuk TLP sendiri yang baru menggunakan adalah Itali. Sorry, ya, Itali dengan di rentang waktu 2008 sampai 2009 yang hasilnya hanya sekitar 80 kilowatt. Sedangkan yang paling tertinggi untuk sekarang adalah wind float yang berada di UK. Wind float dengan daya sebesar 50 megawatt. Ya, selanjutnya, destination FOWT. FOWT adalah floating offshore wind turbine, di mana terdapat dua jenis konfigurasi utama, turbin angin sumbu vertikal dan turbin angin sumbu horizontal. Nah, dari situ muncul jenis HAWT yang dominan di tahun 1980-an. HAWT horizontal axis wind turbine. Terdapat peningkatan signifikan, yaitu dimulai dengan daya. Awalnya itu 1980-an sekitar 450 watt kilowatt dengan diameter 35 meter. 35 meter ini adalah rotor atau diameter dari blade dengan kapasitas 8,2 megawatt di tahun 2020 hingga sebuah model yaitu Haliade XGE dengan kapasitas 14 megawatt hingga sebuah model dengan diameter rotor sebesar 220 meter yang mendapat rekor dunia. Jadi panjang atau diameter blade ini sekitar 220 meter yang bisa menghasilkan daya sebesar 14 megawatt. Ya, selanjutnya, konsep platform FOWT. Adapun berbagai jenis platform turbin angin lepas pantai, yaitu ada pondasi tetap dan ada pondasi terapung. Pondasi tetap itu ada monopile, tripod, sikat. Kemudian pondasi terapung itu ada tongkang, submersible, spar, dan TLP. Untuk metode pondasi tetap ialah kedalamannya hingga 60 meter dan sejauh 80 km dari lepas pantai. Sedangkan untuk pondasi terapung dapat mencapai kedalaman lebih dari 60 meter. Di sini teman-teman bisa melihat kembali bagaimana perbedaan antara horizontal axis wind turbine HAWT dengan vertical axis wind turbine atau VAWT. Horizontal axis wind turbine adalah arah dari gearbox dan generator starter arah putarannya itu menuju sinkronis dengan horizontal, garis horizontal. Kan untuk yang kita lihat itu vertikal. Bentuk HAWT adalah bentuk yang mungkin teman-teman lebih familiar seperti kincir angin pada dasarnya. Sedangkan VAWT memiliki bagian rotor bagian blade yang cukup berbeda. Nah, di tabel ini, maaf, di tabel ini terlihat berbagai perbedaan antara HAWT dan juga VAWT. Horizontal axis wind turbine memiliki keuntungan, contohnya adalah efisiensi energi yang lebih tinggi lebih efisien ketika anginnya tinggi, sedangkan untuk vertical axis wind turbine efisien pada kecepatan angin rendah. Untuk kerugian, horizontal axis wind turbine perlu ketinggian menara yang sangat tinggi, sedangkan untuk vertical axis wind turbine bagian ketinggiannya tidak memerlukan menara yang tinggi, gitu. Jadi bisa rendah. Sedangkan untuk perbedaan utamanya yaitu kondisi angin. Kalau HAWT memerlukan angin yang konstan dan kuat, sedangkan untuk vertical axis wind turbine kondisi anginnya
bisa pada kondisi angin yang berubah-ubah atau kondisi angin yang rendah. Nah, kebanyakan sumber daya angin di Indonesia, penerapannya ada di Bagan. Potensi daerah di Indonesia sebagai energi angin yang signifikan. Indonesia berindikasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri dan 38% dengan dukungan internasional. Sebagaimana disoroti dalam Indonesia Energy Outlook 2022 oleh Komisi Energi Nasional. Provinsi tertentu seperti Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Selatan. Sulawesi memiliki potensi besar untuk pengembangan turbin angin dengan kecepatan angin rata-rata lebih dari 5 meter per dan kepadatan tenaga angin melebihi 150 megawatt meter persegi. Di area selatan dan lepas pantai, terutama pada Kabupaten Jeneponto dan Talaut Sangihe. Ya, di sini adalah beberapa platform pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, yang dipasang lepas pantai. Yang untuk A sampai dengan C adalah merupakan platform yang terpasang atau dengan bantuan tiang pancang yang ditanam di dasar lautan. Sedangkan yang D sampai dengan G merupakan contoh platform dari turbin angin yang mengapung. Di sini ada tipe dan keuntungan serta kerugian. Teman-teman bisa membaca. Kita misalkan contoh dari monopile yang terpasang efektif di kondisi tanah berpasir dan kerikil. Proses instalasi sederhana dan cepat, biaya efisien untuk proyek dengan kedalaman hingga 40 meter. Nah, kerugiannya adalah biaya manufaktur, instalasi, dan transportasi meningkat seiring dengan kedalaman. Jadi setiap kalau misalkan kedalaman jauh lebih besar, maka biayanya akan jauh lebih tinggi. Kemudian juga rentan terhadap kerusakan angin, gelombang bawah laut, dan juga gempa. Jadi ketika nanti misalkan ada gempa bawah laut, nanti contoh monopel ini akan cukup berbahaya dan bisa mengalami kerusakan. Nah, kemudian ada juga nih contoh submersible, yaitu contoh dari yang E, yaitu platform yang mengapung. Gimana keuntungannya? Mengurangi respon jendela cuaca luas untuk instalasi tidak bergantung pada kedalaman air, dan juga sistem tambat dan jangkar sederhana serta murah. Namun, kerugiannya adalah stabilitas lebih rendah, rentan terhadap gelombang sejak dasar laut besar, rentan terhadap korosi dan beban es, serta struktur kompleks dan besar. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih tahapan-tahapan dalam merancang suatu pemasangan turbin angin, di mana ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan, yaitu aerodinamisnya gimana, hidrodinamisnya gimana, kontrolnya bagaimana, struktur dinamis, terus juga mooring. Ya, terus di bagian sebelah kanan yang B, ini ada beberapa contoh perhitungan atau analisis yang diperlukan dalam setiap bagiannya, seperti aerodinamis itu ada analisis BEM, ada analisis pre-weight vortex, ada JFD, ada juga JFD atau Torpix. Kemudian yang di bawah adalah alur perancangan suatu turbin angin. Ya, untuk selanjutnya adalah pendekatan transportasi dan pemasangan. Ya, di gambar pertama sebelah kiri adalah ringkasan pengujian model fisik yang dilakukan untuk menganalisis FOWT submersible dengan cara berpasangan sebagai yang disediakan. Jadi inilah ada beberapa model tes untuk menganalisis FOWT. Sedangkan sebelah kanan yang bersemilan adalah perubahan pola aliran akibat pergerakan fishing platform. Jadi misalkan nih platform kita yang sudah dirancang atau sudah dibangun menggunakan apa namanya
floating platform, di mana ketika nantinya ada perubahan si turbin angin ini nanti akan membuat perubahan aliran angin juga. Nah, sementara di gambar 10 potensi energi terbarukan melimpah di Indonesia terlihat dari grafik berwarna. Kita bisa lihat kalau misalkan di sini ada wind solar intersection untuk orange, di krem, kemudian ada juga yang potensi nominal potensinya di atas angka 6. Ya, kita bisa lihat. Kemudian selanjutnya adalah data perbandingan kapasitas sumber energi listrik EBT terpasang di Indonesia dengan 1 megawatt. Di mana tenaga air masih lebih tinggi di tahun 2021 dengan 6.601,9 megawatt. Sedangkan untuk angin sendiri masih di angka 154,3 watt. Untuk target sektor energi terbarukan di 2024 ditargetkan bahwa energi angin dapat terbangun sebesar 883 megawatt. Nah, kemudian ada beberapa klasifikasi nih, klasifikasi potensial menurut kecepatan angin di Indonesia. Ada paling rendah, sangat kurang, kemudian rendah, intermediate, dan bagus. Kemudian pembahasan. Penentuan jenis floater dan lokasi Indonesia dan spesifikasi turbin angin yang ditentukan. Di mana yaitu penentuan jenis floater dan lokasi di Indonesia. Untuk menemukan lokasi yang sesuai untuk pembangkit listrik dan angin pas pantai di Indonesia, penelitian ini memanfaatkan data kecepatan angin rata-rata tahun dan data batimetri dari BMKG. Hasil analisis menunjukkan bahwa kecepatan angin di atas 5 meter per second dianggap ideal untuk turbin angin. Namun, meskipun beberapa wilayah Indonesia memiliki potensi yang sesuai, hanya sebagian kecil yang memenuhi standar internasional. Ya, kemudian wilayah seperti Sulawesi Selatan menunjukkan potensi besar dengan kapasitas hampir 9.000 megawatt. Tetapi mengenai kedalaman air di lokasi juga penting karena berkaitan dengan pilihan fondasi turbin angin lepas pantai. Dengan fondasi tripod mampu mencapai kedalaman air hingga 50 meter saat ini. Nah, untuk ini adalah konfigurasi bagaimana dalam pemasangan nantinya si blade turbin angin ini. Selanjutnya adalah spesifikasi turbin angin yang ditentukan. Dalam menentukan spesifikasi turbin angin di Indonesia, terdapat keterbatasan informasi dan data mengenai karakteristik. Jadi, data ini diambil dari National Renewable Energy Laboratory. Berdasarkan kajian potensi kecepatan angin Indonesia, rata-rata angin minimum adalah 5 meter per second, sehingga spesifikasi turbin angin yang sesuai dimulai dari 0,75 megawatt. Semakin besar kapasitas dari turbin angin, semakin besar pula ukurannya, yang memerlukan biaya jauh lebih besar juga. Begitu. Ya, selanjutnya adalah grafik di sini wilayah potensi energi angin Indonesia dengan kecepatan angin di atas 5 meter per second. Jadi kita lihat secara umum di laut pantai selatan, laut selatan Jawa itu rata-rata memang di angka 5 meter per second kecepatan anginnya. Sedangkan untuk di laut daerah kepulauan seperti ini kalau tidak salah NTB, kepulauan di Papua yang dekat dengan kepulauan Pulau Papua, kecepatan angin ini jauh lebih besar di angka sekitar 6 sampai 8 meter per second. Nah, sedangkan untuk potensial capacity, Sulawesi Selatan masih menduduki jauh lebih tinggi, yaitu sekitar mendekati 9.000 megawatt. Nah, kemudian spesifikasi angin turbin dari NRL yang tadi saya sebutkan,
dari 0,75 megawatt sampai dengan 7,5 megawatt, beberapa spesifikasinya. Ada diameter rotor, ada rasio kecepatan ujung, kemudian ada desain nilai RPM, ada tinggi hook, dan juga ada kecepatan angin masuk. Nah, kesimpulan, Indonesia memiliki potensi angin yang signifikan, terutama di 10 wilayah dengan kecepatan angin melebihi 5 meter per second. Penelitian ini memfokuskan pada 3 wilayah dengan potensi yang terbaik. Analisis kedalaman air menunjukkan bahwa kedalaman rata-rata untuk ketiga wilayah tersebut sekitar 50 meter. Hal ini memungkinkan penggunaan desain platform seperti SPAR, semi-submersible, dan TLP dengan spesifikasi yang mengacu pada benchmarking NRL. Jadi kurang lebih seperti itu isi dari jurnal yang kami dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kami daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.